Ada 3 bagian kita sampaikan. Yang pertama cara pandang kita, yang kedua pilar nilai kebangsaan, yang ketiga ini tujuan daripada wawasan kebangsaan. Yang pertama, kita cara pandang kita. Kita ini panjenengan warga Mojodadi, Mojorejo, warga Soko, warga-warga yang lain, ini merupakan bagian daripada bangsa Indonesia. Bagaimana kita melihat pola-pola persatuan kita, kemasyarakatan kita, keberagaman kita, bagaimana kita memandang nilai-nilai sosial kita yang ada di masyarakat kita, kegotong royongan, persatuan dan kesatuan, itu bagaimana kita cara memandangnya. Nah, ini dirangkum di dalam 4 pilar kebangsaan, Pak. Yang pertama ada Pancasila, yang kedua ada Undang-Undang 1945, yang ketiga ada NKRI, yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila, ngapunten, ini juga dulu para pandai-pandai kita itu menentukan Pancasila itu luar biasa. Panjenengan pirsa lahir Pancasila tanggal berapa? Tanggal 1 Juni. Itu disampaikan Insinyur Soekarno punya gagasan. Dulu ada Trisila, mengerucut ada Ekasila, tetapi father kita untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang berbangsa-bangsa, beragama, ini akhirnya ada 5 sila. Di situ ada sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila persatuan, sila kerakyatan, dan sila keadilan. Komplit, Pak. Dan diresmikan di tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila dengan sila 5 tadi ini merupakan dasar negara kita, Pak. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Dulu kita bisa beralih, Pak. Ada undang-undang sementara dan yang lainnya. Tetapi kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri daripada ada pembukaan, ada batang tubuh, ada alinea penjelasan, Nah, ini di dalam pembukaan ini sudah jelas, Pak, bahwa pada saat Indonesia merdeka, ini merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Panjenengan setuju, Pak? Bu, setuju, Bu? Kalau kemerdekaan Indonesia ini berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di batang tubuhnya yang terdiri dari 16 bab dan 37 pasal, ini semua mengatur tentang konstitusi negara kita. Ada hukum, ada pemerintahan, lembaga-lembaga negara, bahkan ekonomi pun diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sudah jelas bahwa bumi dan air kekayaan Indonesia itu dikelola dan digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Itu sudah diatur. Lembaga negara dan lain-lainnya juga sudah diatur semuanya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan doakan, Pak, kemarin itu sempat ada perubahan Undang-Undang Dasar, yang ditambah-tambah atau ada yang dikurangi. Tetapi ada semangat sekarang ini mengembalikan lagi Undang-Undang Dasarnya kepada orisinal, di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ini luar biasa. Kemudian pilar ketiga itu adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kita itu besar, Pak. Kalau panjenengan ketahui dari Sabang sampai Merauke, ini luar biasa, besar sekali. Kita ini memiliki kepulauan kurang lebih 17.380 pulau. 17.000 loh, Pak. Percatus ya, Pak. Betul percatus dihitung piyambak. Gitu. Kita memiliki pulau 17.380. Dan ini kita memiliki provinsi. Panjenengan ada perso provinsi yang ada di Indonesia berapa provinsi? Pinten, Pak?
38. Laras Pak. Kalau kita waktu dulu sekolah Pak, itu kita sering 27. 27 provinsi. Ngerti nggih Pak ya? Yang usia-usia kolonial. Itu dulu kita 27, sekarang 38. Ya. Dan mungkin juga panjenengan nggak hafal semua ya. Provinsi-provinsinya ya. Dulu waktu kita sekolah hafal Pak 27 provinsi. Sekarang kita ada 38 provinsi. Dan meliputi berapa? 416 pemerintah kabupaten serta 98 pemerintah kota. Itu menandakan negara kesatuan Republik Indonesia ini besar sekali loh Pak. Besar sekali Pak. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau ini ada pulau-pulau satu saja yang diambil di Malaysia, kita ini harus marah kepada Malaysia. Kalau ada pulau-pulau ini yang diakui oleh Filipina maupun diakui oleh di selatan ada Australia, kita benar-benar marah Pak. Ini menyangkut kedaulatan RI Pak, kedaulatan kita Pak. Makanya negara Republik Indonesia ini NKRI harga mati. Tidak ada yang boleh merubah bentuk daripada negara kita NKRI ini. Siapapun tidak boleh. Kalau ada yang merubah, makar. NKRI Pak. Tidak main-main, bukan hanya slogan, tetapi ini merupakan jiwa kebangsaan kita, nilai kebangsaan kita, bahwa NKRI merupakan bentuk negara kita yang harga mati, tidak ada perubahan lagi. Kemudian pilihan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Bapak Ibu sekalian, kita ini hidup di Indonesia, ada orang Jawa, ada orang Madura, ada orang Madura Sunda, Madura Jawa, ada orang Batak, orang Minang dan lain-lainnya Pak. Aja dengan kalau di data statistik suku bangsa kita ini ya ada sekitar 1430 suku bangsa Pak. Kata nih Pak, ini kalau tidak disatukan buyar Pak negara kita ini Pak. Dan bahasa ya kita seluruh Indonesia ini ya bahasanya ada sekitar 418 bahasa daerah. Jawa mawon kata macam-macam ya. Mungkin juga Sunda juga begitu. Sunda cabang-cabangnya lagi. Ya. Dan meskipun berbeda-beda bahasa, tetap bahasa Indonesia. Meskipun berbeda suku bangsa, tetap berbangsa Indonesia. Nah, ini yang perlu kita sadari, kita cermati, Pak. Kita ini tidak hidup hanya di Mojokerto, ya, tidak hanya hidup di Kemlaki, di Mojodadi, Mojorejo, bukan Pak. Kita hidup di Indonesia dengan begitu banyak suku bangsanya. Nah, kalau seandainya semuanya pakai bahasa masing-masing, terus bagaimana kita untuk mengkomunikasikan kita dengan orang Sulawesi, kita dengan orang Papua? Kesulitan Pak. Bahkan bahasa Indonesia ini merupakan bahasa resmi kita Pak. Panjenengan tepang Pak Prabowo, tepang Pak. Sinten yang betul tepang Pak Prabowo? Ya, Pak Prabowo menika jago berbahasa Inggris Pak. Ya. Tapi begitu beliau ke Rusia, beliau ke Amerika, tetap menggunakan bahasa Indonesia Pak sebagai bahasa resmi kita Pak. Meskipun beliau biasa cacus-cacus ya. Kita biasa cacus-cacus bahasanya bahasa Jawa. Pak Prabowo mahir berbahasa Inggris, tapi begitu beliau mewakili kenegaraan untuk keluar negeri, beliau menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Indonesia. Ya. Makanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian wawasan kebangsaan ini kita tujuankan agar adanya persatuan Pak. Pertama, kedua adanya kedaulatan yang kokoh. Kemudian yang ketiga, ini merupakan nilai pembangunan nasional.
Ini wawasan kebangsaan. Ngaten. Monggo. Bapak Ibu sekalian, ya kita berharap kita punya wawasan besar mengenai negara ini, sehingga kita punya kecintaan terhadap negara ini, sehingga wawasan kebangsaan kita akan meningkat. Ya, lanjut Pak. Sampaikan tadi mengenai 4 pilar. Nah, ini tantangan saat ini Pak. Kita itu ada radikalisme dan intoleransi. Radikal ini Pak, ngapunten tadi saya contohkan ya, ada warga Kabupaten Mojokerto yang mengagetkan bahwa ini adalah otak pelaku kerusuhan. Ya, ternyata paham radikal itu nyusup Pak. Kita sosmed itu mereka itu masuk ke dalamnya Pak. Banyak anak-anak muda kita itu ikut Pak ke paham radikal ini Pak. Paham radikal ini intinya bagaimana supaya persatuan Indonesia ini tergoyah. Itu paham radikal. Mereka sudah mengalahkan segala cara Pak, agar tujuan-tujuan mereka menghancurkan ini terrealisasi. Itu paham radikal. Kita harus waspada seperti itu. Kemudian intoleran. Intoleran ini tidak hanya mengenai beribadah, tetapi intoleran saling menghargai. Ini sekarang sudah hampir hilang Pak. Ya, guru menghargai ya muridnya, murid menghargai gurunya. Ya, kemarin ada kejadian di Banten Pak. Naudzubillah, saat ini guru-guru sama takut untuk menertibkan murid-muridnya Pak. Nah, begitu mau menertibkan itu ada langkah-langkah hukum ya. Kalau pulau panjenengan rumiyin, kalau kita dimarahi guru, kita laporan ke bapak, ke mak kita malah ditambahi dimarahi. Lalu Pak? Lalu sekarang berbeda Pak. Sekarang ada laporan polisi. Sekarang proses hukum merasa ditampar Pak. Kalau dulu nanti dikamplang. Enggak Pak, gara-gara gak bawa buku tugas dikamplang guru GS3. Tapi kalau game mau Pak, mau kita salah. Lah kemarin kita dikejutkan ada memang larangan merokok di jam sekolah dan di lingkungan sekolah. Ya. Tapi adanya lagi hal ini itu ditoleransi teman-temannya, boykot tidak mau belajar mengajar. Ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi Mojokerto ya Pak. Kita harus kondusif bagaimana pendidikan putra-putri kita ini berjalan dengan baik. Ya. Bapak sekalian, tantangan selanjutnya informasi hoax di media sosial. Hati-hati panjenengan kalau menerima informasi di media sosial itu tidak ada sertifikasi Pak. Semuanya bebas menyampaikan. Bebas Pak. Kadang-kadang di framing, yang salah jadi betul, yang betul jadi salah. Itu di media sosial Pak. Panjenengan jangan anggap apa yang di media sosial itu betul. Kadang-kadang ini menarik, ini apa ini cocok ini benar ini. Belum tentu itu benar Pak. Sekarang ini panjenengan pun bisa ngomong-ngomong langsung di-share itu jadi bahan. Sakit Pak, gampil sekali. Nah, kita harus pada dengan informasi-informasi yang hoax di media sosial. Bisa-bisa itu jadi fitnah, bisa-bisa itu memecah persatuan bangsa kita Pak. Kemudian tantangan kita mengenai kesenjangan ekonomi sosial. Bapak Ibu, pangapunten, Indonesia ini memang menuju keberadaban yang baik Pak. Tapi saat ini kita kesenjangan ekonominya masih luar biasa. Kita ini ada cuma 10% bagian dari masyarakat Indonesia itu menguasai 90% ekonomi Pak. Hanya 10% Pak menguasai 90% ekonomi Indonesia. Ada 70 keluarga itu menguasai 90% ekonomi Indonesia. Hanya 70 keluarga Pak. Ini kesenjangan ekonomi. Mudah-mudahan ya kita berdoa pada Allah dan berharap pada Pak Presiden Prabowo agar ekonomi ini segera diselesaikan Pak. Karena ini banyak terjadi ketimpangan ekonomi Pak. Indonesia itu kaya, tambang kita besar. Pangapunten ini bocoran sedikit Pak, berhubung saya di Komisi 2 di Ekonomi dan Keuangan. PAD di Kabupaten Mojokerto sebenarnya itu bisa di
lipat gandakan Pak. Kita tambang kita di daerah Ngoro, Jatirjo itu besar sekali, titiknya 100 lebih Pak. Tapi Pak Jenderal Perso yang berizin hanya 8. Yang berizin 8 titik. 8 pun ini tidak semuanya masuk restribusinya ke pemerintah Pak. Nah, ini mudah-mudahan ya yang bisa ini skalanya sama nasional ya, komandan ya. Mungkin Pak Prabowo mudah-mudahan bisa menertibkan ini semuanya. Kita lihat pantau dari atas di daerah Ngoro itu banyak kubangan-kubangan Pak, rusak alam kita Pak. Jatirjo juga begitu ya. Tetapi nggak ada uang yang masuk, sedikit sekali Pak. Itu saja dari satu item di Mojokerto. Galian C bisa tertangani 80% saja, masyarakat Mojokerto makmur Pak. Di situ ada potensi ratusan miliar pendapatan ke kita. Ini sekedar bocoran informasi nih Pak. Kemudian tantangan selanjutnya, nah ini Pak, kita masih lemah untuk mencintai produk lokal. Ya banyak faktornya. Mungkin produk lokal bahasanya kurang menarik, ya, kurang kece, ini kurang menarik. Kemudian lokal mahal, lokal rusak, seringnya cepat rusak. Nah, tapi Pak Bu, kalau memang barangnya sama, agak mahal sedikit, monggo kita pakai produk lokal kita. Produk lokal itu nyun sewu, itu buatan tetangga-tetangga kita, buatan saudara-saudara kita. Harganya kacek sidik. Ayo kita pakai produk lokal Pak. Banyak yang di Indonesia ini masuk produk Cina, harga jauh lebih murah. Tetapi itu nanti hasilnya masuk ke Cina. Tapi kalau ke lokal, ada pekerjaannya orang lokal, saudara-saudara kita, hasilnya masuk ke keluarga-keluarga saudara-saudara kita sendiri Pak. Dan itu menguatkan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Mojokerto tentunya. Monggo kita mulai beralih. Saya juga mulai segitu Pak, memulai menggunakan produk-produk lokal. Kemudian tantangan kita menurunnya rasa nasionalisme Pak di kalangan anak muda sekarang Pak. Mereka itu acuh tak acuh, mereka itu gampang poklek katanya, mereka itu tidak mau kerja keras, maunya kerja singkat, hasilnya besar. Nah, kalau ini terjadi terus bagaimana masa depan kita nanti Pak? Panjenengan pulau paling pulsane kantun pinten tahun Pak? Pulsane niki lho nipis Pak. Mangke kan gantos-gantos nggih, putra-putri cucu-cucu kita itu nanti yang mengganti. Tetapi kalau rasa nasionalisme itu menurun, ini bahaya Pak bagi keberadaan kebangsaan kita Pak. Nah, ini perlu kita lakukan perubahan, perbaikan. Tentunya panjenengan yang lebih paham, lebih tahu bagaimana cara-caranya untuk menggerakkan generasi muda kita agar mereka secara nasionalisme itu ada memiliki yang lebih cinta lagi Pak. Ini bahaya kalau mereka ini, apa ciri-cirinya mereka menurun rasa nasionalisme? Malas-malasan, tidak mau bekerja sama atau gotong royong, tidak mau menghargai satu sama lain, tidak mau kalau diatur, itu kadang-kadang generasi sekarang nggak mau diatur Pak. Wes karpe dewe. Aku sukanya begini kok, Bapak sukanya apa? Segitu, silakan Bapak sana, saya sini. Itu anak muda sekarang Pak. Ini bahaya kalau ini benar-benar terjadi dan berlangsung terus. Makanya peran para bapak-bapak yang ada, ibu-ibu yang ada di depan sini, panjenengan semuanya, kita semuanya lah, untuk bisa bagaimana anak-anak kita bisa kita arahkan yang jauh lebih baik. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan, dan kami dari anggota Dewan di dalam kewajiban kami, yaitu dalam legislasi kemarin kita membuat produk-produk hukum, perda-perda yang menyangkut dengan ekonomi. Kita yang sekarang masih jalan berkaitan dengan BUMD,
Ini agak saya nggak apa ya, ngapunten Bapak, kita ini punya wisata banyak Pak. Wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, wisata arkeolog. Tetapi kita tidak bisa memanfaatkan itu Pak. PAD-nya masih lemah, kecil karena pengelolaannya tidak profesional. Makanya kita di Komisi 2 inisiatif buat perda BUMD untuk khusus nangani itu. Kita juga gerakkan ekonomi kreatif Pak. Nanti kita bentuk ekosistem ekonomi. Kita gerakkan. Ekosistem ekonomi terdiri ya ada pengrajin, ada penyanyi, ada penjahit, segala macam itu kalau ekosistem ekonomi kreatif. Ya, kita mudah-mudahan tahun ini selesai perdanya, produknya jalan, insya Allah nanti bisa membuat kursi roda. Ya. Kemudian di bidang pengawasan, kami lakukan pengawasan bagaimana struktur pemerintahan ini melaksanakan program sesuai dengan pro rakyat apa tidak, ya. Kemudian di sisi anggaran, alhamdulillah kemarin baru kami dibanggar, ya, untuk mencermati KUA PPAS tahun 2026, ya. Tapi alhamdulillah ternyata ada pemotongan lagi Pak. Di tahun depan ini kita sekitar 316 M, ya, dari transfer keuangan daerah itu dipotong Pak, sehingga semuanya merata semuanya. Ya, tapi mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan terbaik bagi kita semuanya. Ya, panjenengan ampun khawatir bahwa masih banyak orang-orang yang berintegritas di pemerintahan ini Pak. Ya, tujuh ya kawan. Masih banyak orang-orang yang memiliki nilai-nilai nasionalisme di pemerintahan ini Pak. Ya, kita berdoa kepada Allah dan kita mengikuti aturan-aturan yang ada. Demikian yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau waktu yang lama, ya, karena saya berkewajiban menyampaikan ini kepada panjenengan sedaya. Atas kekurangan dan kedangkalan ilmu saya mohon maaf yang besar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.